Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Asri Apriani. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, kalau boleh tahu ini dengan Mbak apa Ibu? Mbak. Mbak ya, belum nikah ya. Oke, dengan Mbak siapa ini? Nona S. Oke, Nona S. Usianya berapa Mbak? 17 tahun. 17 tahun. Baik, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ini takut Bu, soalnya menstruasi saya 2 bulan sekali. Biasanya kan 1 bulan sekali. Iya. Terus ada keluhan lain kayak gitu? Ada itu aja. Mensnya biasanya 1 bulan sekali. Ini terjadi 2 bulan sekali. Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita lakukan pemeriksaan, saya ingin melengkapi data Mbak dulu ya. Untuk namanya Mbak N. Umurnya berapa tadi? 17 tahun ya. Untuk agamanya Islam ya. Iya. Suku bangsanya Indonesia. Indonesia. Golongan darahnya apa Mbak? Oh, Oke, untuk pendidikan ini Mbaknya masih sekolah apa? masih sekolah. Masih sekolah ya, masih SMA ya. Iya, Oke. Untuk alamatnya di masih Songo. nomor telepon yang bisa dihubungi ada Mbak? Ada 081355. Oke. Jadi ini statusnya masih lajang ya. Iya. Oke, sebelum kita lakukan pemeriksaan, saya jaga privasi dulu ya untuk tutup jendela sebentar. Iya. Oke, selanjutnya kita cuci tangan dulu ya Mbak ya. Oke, menggunakan larutan desinfektan. Cuci tangan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan bersih, bebas kuman. Oke, Mbak N sebelumnya udah pernah. Nona S. Oh iya, Nona S ya, maaf, salah. Oke, sebelumnya udah pernah ini membaca referensi atau mencari tahu tentang penyakit atau gangguan haid? Belum ya. Oke, jadi di sini saya nanti akan melakukan konseling, di mana konseling ini nanti bertujuan supaya Nona N bisa lebih memahami apa sih itu gangguan apa saja sih yang bisa terjadi saat kita haid seperti itu ya. Baik. Dimana ini nanti akan memakan waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia? Iya. Oke. Baik, untuk yang pertama ini ada leaflet singkatnya ya Mbak ya. Untuk yang pertama, apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu kan terjadinya perdarahan karena sel telur tidak dibuahi sehingga lapisan di dalam endometrium yang menebal itu melakukan peluruhan dalam wujud darah kotor dan juga pembuluh darah seperti itu ya. Nah, di mana menstruasi ini terjadi setiap bulan pada wanita seperti pelajaran biologi ya Mbak ya. Iya. Nah, lalu untuk menarsi itu adalah usia pertama kali kita mengalami menstruasi. Mbak, kalau boleh tahu usia berapa mensnya dulu? 12 tahun. Sekitar 12 tahunnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyebut tentang gangguan siklus haid. Jadi siklus haid itu ada polimenorea, oligomenorea, dan amenorea. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya? Nah, di sini ada nih. Polimenorea adalah keadaan di mana siklus haid itu lebih pendek. Jadi siklus haid itu kan ada 21 hari sampai 27 hari untuk rentang normalnya, seperti itu ya. Nah, ketika kurang dari 21 hari itu perdarahan kurang lebih sama atau lebih banyak dari haid normal, itu disebut dengan polimenorea. Lalu kalau oligomenorea itu keadaan di mana siklus haidnya itu lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 35 hari. Seperti itu, dengan perdarahan yang lebih banyak tentunya ya. Lalu yang terakhir ada amenorea, yaitu keadaan di mana tidak haid, yaitu seperti Mbak tadi, udah nggak haid selama 2 bulan ya. Jadi ini udah masuk ke dalam amenorea. Lalu tentang gangguan volume dan lama haid itu ada hipermenorea dan juga hipomenorea ya Mbak ya. Nah, di sini Mbak kan sudah bisa tahu. Oh, berarti saya mengalami apa tadi Mbak? Amenorea seperti itu. Nah, selanjutnya ada hipomenorea sama hypermenorea. Nah, untuk hipermenorea itu perdarahan haidnya itu lebih banyak dari normal. Jadi misalkan kadang kita menggunakan pembalut itu 3 hari sekali itu volumenya full semuanya, itu bisa saja menghabiskan lebih dari 3 pembalut seperti itu. Jadi kan volume darahnya yang dikeluarkan itu sangat banyak, sehingga itu juga bisa memicu kejadian anemia seperti itu. Lalu
Selanjutnya ada gangguan lain terkait haid, yaitu ada dismenor. Dismenor udah biasa dirasakan kan ya. Dismenor itu nyeri yang biasa dialami sebelum kita menstruasi. Jadi dismenor itu sakit perut ibaratnya. Jadi terdapat memang hormon prostaglandin yang memicu sakit perut pada saat dismenor. Jadi hormon prostaglandin ini adalah hormon yang ibaratnya tuh kalau cara Jawa ya, itu kan ini dinding vagina, lalu ada ada pertumbuhan lapisan endometrium ketika untuk penempelan janin nih ya rencananya. Tapi ketika tidak dibuahi, lapisan dinding rahim ini tuh meluruh. Nah, meluruhnya ini dipengaruhi oleh hormon prostaglandin ini tadi, sehingga dia kayak diremas-remas supaya lurus semuanya, supaya bersih. Namun ya itu rasanya sakit, itu namanya dismenor. Lalu ada juga premenstrual syndrome, ini tuh PMS. Jadi untuk PMS ini sendiri tuh macam-macam. Ada yang merasakan nyeri di payudaranya, ada yang mungkin badannya terasa sakit semua. Itu tiap orang biasanya tidak sama ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang gangguan lain terkait haid. Nah, ada dismenor itu tadi, lalu ada dismenor, ada PMS, lalu ada juga mastodynia atau mastalgia. Ini rasa tegang pada payudara yang menjelang haid, itu normal. Lalu ada Mittelschmerz yang dimana ini adalah merupakan rasa sakit di tengah-tengah siklus haid, yaitu sekitar 14 hari sebelum mulai. Rasanya nyeri, biasanya muncul tepatnya di perut bagian bawah. Jadi mungkin mbaknya pikirnya kayak apa sakit mah ya, padahal ini sebenarnya adalah gejala dari gangguan haid. Baik Mbak, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya lakukan evaluasi ya. Boleh disebutkan salah satu saja tentang gangguan haid terkait yang saya jelaskan tadi? Ya, dismenor ya. Oke, saya kira Mbak bisa memahami dengan baik ya Mbak ya. Nanti kalau ada keluhan lebih lanjut bisa datang kemari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi.